rofa yang berada di mubtada itu adalah isim isim ma'rifat ya, yang berharkat rofa yang berada di awal kalimat. Nah, gitu. Nah, itu yang namanya mubtada. Karena itu kalau kita lihat nih Allahu, Allah itu isim bukan isim. Kemarin setelah dites oleh Farisis masih banyak yang belum bisa membedakan antara isim dan fiil kan gitu kan. Saya aduh padahal itu kan sudah diulang-ulang beberapa kali. Ya, jangan sampai tidak bisa, harus bisa membedakan tatkala kita baca sebuah teks tuh kan. Mana isim, mana fiil, mana huruf harus sudah bisa. Ya, isim itu jelas cirinya kan setiap kalimat yang ada alif lamnya itu pasti isim. Itu pasti isim ya. Nah, kan al ismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu diketahui atau ciri-ciri isim itu ya satu bil khafdi dengan khafad. Jadi jar. Setiap kalimat yang harkat jar ya itu pasti isim itu. Contohnya misalkan mana? Bismillahi kan gitu ya. Ya, bismi itu pasti isim. Kenapa? Karena ada jarnya tuh. Bismillahi-nya itu kan isim juga kan. Nah, itu satu ciri. Jadi Anda harus sudah paham, sudah ngelotok harusnya harus bisa membedakan gitu. Jadi setiap kalimat yang ada huruf jarnya, yang ada jarnya ya majrur ya, majrur bisa seperti bismi gitu ya. Ada jarnya kan bismi itu isim. Al-ismu yurafu bil khafdi wa tanwini. Yang kedua cirinya itu adalah ada tanwin. Jadi setiap kalimat yang ada tanwinnya itu pasti isim gitu. Kemarin kan saya mendengarkan juga Pak Risis kan nanya itu kan yaitu isim atau fiil gitu ya. Masih banyak yang belum tahu gitu kan apa itu fiil gitu kan. Jadi yang namanya isim itu setiap kalimat yang ada jarnya itu isim, yang kedua ada tanwinnya. Ingat saja pokoknya setiap kalimat yang ada tanwinnya seperti alimun gitu ya. Itu pasti isim kan gitu kan. Kemudian ada alif lamnya. Wadukul alifi walam ada alif lamnya. Setiap kalimat yang ada alif lamnya pasti isim, nggak mungkin fiil karena yang namanya fiil itu nggak pernah ada alif lam. Contoh Allahu, al-hajju, asulhu. Ini isim semuanya. Ingat saja itu ya, harus ya sudah apa namanya familiar aja kan gitu kan. Nah, jadi itu ciri isim itu diantaranya ya. Jadi ada jarnya, kemudian ada tanwinnya, ada alif lamnya, kemudian juga ada kemasukan huruf jar. Setiap kalimat yang ada huruf jarnya, diawali oleh huruf jar, itu pasti isim. Contoh misalkan, bismi itu kan. Itu kan asalnya ditambah ismun. Ya, karena di sini ada huruf jar ba, jadi bismi kan gitu ya. Jadi diwasolkan bismi. Itu kan ada huruf jarnya. Atau minal madrosati itu pasti isim. Lallahi, nah itu pasti isim kan gitu. Kemudian kalimat yang diidofatkan. Kalimat yang diidofatkan itu pasti isim, nggak mungkin fi'il. Contoh isul madrosati, mudhof ilaih itu kan. Itu pasti isim. Isul madrosati. Nah itu. Isu, walaupun itu tidak ada tanwinnya, tidak ada jarnya, tapi itu diidofatkan. Isul madrosati, itu pasti isim kan gitu. Itu harus familiar ya, harus sudah familiar karena Anda sudah mau semester 7 ini sudah mau lulus, jangan sampai belum paham padahal itu kan sering diulang-ulang. Oleh karena itu saya nyarankan itu agar supaya bahasa Arab itu memang paham harus ngaji ya, minimal ngaji jurumiyah, ngaji sorof ya. Ya di mana saja, boleh kepada teman, boleh di ya pesantren, boleh di mana saja gitu kan ngaji minimal ngaji jurumiyah sama ngaji sorof. Itu harus penting gitu ya kalau ingin paham bahasa Arab. Kalau belum menguasai jurumiyah ya, jurumiyah itu kan kitabnya kecil saja atau juga dan juga matan bina sorof, Anda belum akan paham bahasa Arab. Faid terutama gitu. Karena itu harus belajar menurut saya ya, dibaca lagi kitab jurumiyah itu ya.
dan juga matan bina, sorofnya. Nah ini kan semuanya isim, isimnya isim ma'rifat. Nah ini harus diulang-ulang kayaknya ya. Jadi apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu ya cirinya itu salah satu diantaranya isim ma'rifat itu ada alif lamnya. Setiap kalimat yang ada alif lamnya itu adalah isim ma'rifat. Seperti sini kan Allahu, ya, al-hajju, ini isim ma'rifat, as-sulhu itu kan isim ma'rifat ini kan. Itu cirinya. Di isim ma'rifat itu ada alif lamnya. Yang kedua, ya yang termasuk pada isim ma'rifat itu ialah isim alam, nama orang. Ya, seperti Muhammadun gitu kan. Zaidun. Nah, contoh dalam kalimat Zaidun qaimun. Zaidun itu sebagai mubtada. Imunnya khobar. Nah, dan Zaidun itu kan merupakan isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Kenapa disebut isim ma'rifat? Karena itu nama orang. Ya, setiap nama orang itu disebutnya isim ma'rifat. Ya, Zaidun qaimun. Nah, itu. Jadi termasuk pada isim ma'rifat. Jadi isimnya juga harus isim ma'rifat kalau mubtada itu ya. Kemudian apalagi yang termasuk kepada isim ma'rifat itu? Yaitu ialah isim domir. Ya. Apa isim domir itu? Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu isim domir. Nah, itu termasuk pada isim ma'rifat. Bisa dijadikan mubtada di awal kalimat. Contoh misalkan, ana solihun. Saya adalah soleh. Saya. Atau juga huwa Zaidun. Dia adalah Zaid. Huwa itu isim domir. Huwa itu isim domir. Ya, isim domir itu termasuk pada isim ma'rifat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai mubtada kan gitu kan. Kemudian yang berikutnya, apalagi yang termasuk pada isim ma'rifat tuh, isim isyarah. Isim isyarah seperti hadza qolamun. Ini adalah pena. Hadza itu isim isyarah. Ya, itu kan ya kemudian itu termasuk pada isim alam. Jadi bisa dijadikan sebagai mubtada. Jadi hadza qolamun ini adalah pena. Nah, ini kenapa kayak yang namanya mubtada itu kan harus rofa. Hadza itu kok tidak rofa. Nah, ini isim isyarah itu mabni tetap. Jadi untuk isim apa namanya mubtada yang zahir gitu ya, yang menggunakan isim alam atau yang pakai ada alif lamnya gitu ya, yang bukan isim isyarah dan bukan isim domir, itu memang apa namanya rofanya itu harus nampak jelas kan gitu ya. Domahnya domah zahir. Tapi kalau untuk isim isyarah dan isim apa namanya untuk isim domir, maka itu ya karena isim domir dan isim isyarah itu mabni tetap, ya maka tidak berubah, tetap saja huwa hadza tetap saja hadza qalamun, ini adalah pena. Huwa zaidun, dia adalah zaid. Tapi tetap mahalnya maharofa, itu mahalnya karena sebagai mubtada gitu. Tapi karena ini adalah isim domir itu memang mabniun alal fathi kan huwa la mahalalah mila erob. Tapi itu mahalnya maharofa kan gitu karena memang sebagai mubtada. Nah itu ya, jadi yang termasuk pada isim isyarah itu sebetulnya ada isim, maksud saya isim ma'rifat ada 7. Innal ma'arifa sab'atun ihasahul anak itu ya contoh dari apa isim domir. Solihun isim apa namanya alam, nama orang, solihun. Anas za isim isyarah gitu ya. Kemudian termasuk ya isim mausul. Ya, kemudian juga munada itu terus bagian daripada apa namanya isim ma'rifat kan gitu. Itulah yang sering dijadikan sebagai mubtada di awal kalimat itu. Nah, jadi sekali lagi yang namanya mubtada itu isim ma'rifat yang berharakat rofa yang berada di awal kalimat. Ini semuanya isim ma'rifat kan gitu ya. Semuanya isim ma'rifat. Kemudian mubtada itu ada 2, mubtada zahir dan mubtada mudmar. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun kan di dalam jurmiyah itu.
Tadi itu ada dua bagian, satu yang mubtada dzahir, dua mubtada mudmar. Mubtada dzahir itu yang nampak jelas seperti Allahu, al-hajju itu kan jelas ini dzahir kan ya, termasuk pada isim dzahir. Juga ada mubtada mudmar, mubtada mudmar itu yang menggunakan isim domir. Isim domir itu ya sekali lagi harus familiar. Tetap kalau ditanya apa itu isim domir, isim domir itu ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Isim domir itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Mana yang mufrad? Huwa, gitu kan, hiya, anta, anti, ana, ya itu mufrad. Yang mana yang musanna? Huma, gitu kan, antuma, gitu. Mana yang jamak? Hum, huna, antum. Nah, itu harus sudah familiar itu. Itu saya kira ya. Jadi sudah jelas. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya itu ini alimun, ghafurun, samiun, asyurun, khairun. Ini khobar. Khobar itu khobar. Khobar itu ialah, nah lihat lagi dalam definisi. Al khobaru wal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Kan itu kan sudah familiar saja. Dalam bahasa Indonesia saja predikat ya. Mubtada itu subjek. Khobar itu ialah isim yang dirofakan yang disandarkan kepada mubtada. Maksudnya apa yang disandarkan kepada mubtada? Yang disandarkan kepada mubtada itu ialah ini maksudnya. Jadi kalau mubtadanya itu mufrad, khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya harus musanna. Kalau mubtadanya jama, khobarnya harus jama. Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Nah, seperti itu yang dimaksud disandarkan itu. Mana contohnya sekarang yang muzakkar? Allahu alimun. Allah itu kan muzakkar, alimunnya juga muzakkar. Allahu ghafurun, Allahu samiun. Nah, asulhu khairun, al-hajju asyurnya. Jadi tidak bisa Allahu alimatun misalkan, tidak bisa. Jadi kalau karena ininya muzakkar, khobarnya harus muzakkar lagi. Nah, itu ya khobar itu. Sekali lagi khobar itu ialah isim yang dirofakan juga. Isim yang dirofakan, apakah ini rofa? Rofa semuanya. Alimun, tuh kan. Rofanya domah. Ghafurun, samiun, asyurun, khairun. Ini kan rofa. Nah, kemudian yang berikutnya, Anda juga harus pahami bahwa yang namanya mubtada itu, khobar itu ialah ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Itu bisa Anda baca nanti. Jadi wal khobaru ismani, juga khobar itu ada dua bagian, mufrad wa ghairu mufrad. Ya, satu khobar mufrad, dua khobar ghair mufrad. Khobar mufrad itu maksudnya ya khobarnya itu dalam bentuk mufrad, kalimatnya gitu ya, bukan bentuk jumlah kan gitu ya, bukan bentuk jumlah. Contoh mana? Allahu alimun. Ini kan khobarnya khobar mufrad ini. Karena ini bukan bentuk jumlah kan gitu ya, bukan bentuk jumlah. Ghafurun, samiun, asyurun, khairun. Semuanya ini termasuknya khobar mufrad. Tapi juga ada khobar itu khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad itu ada dua. Satu khobar jumlah, yang kedua khobar syibhu jumlah. Khobar jumlah itu ada dua juga, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan khobar syibhu jumlah itu juga ada dua, ada yang menggunakan jar majrur, ada yang menggunakan dzorof. Nah, ini harus Anda pahami tatkala Anda misalkan melihat kalimat ya, mana contohnya khobar jumlah yang jumlahnya jumlah fi'liyah. Misalkan Zaidun yaqumu amamal madrasati. Zaid sedang berdiri di depan sekolah. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khobarnya? Yaqumu. Disebutnya khobarnya khobar jumlah. Karena ini tersusun daripada jumlah fi'liyah. Yaqumu. Jumlah antara yaqumu dan fi'ilnya. Dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Domir yang kembali kepada Zaidun. Zaidun yaqumu amamal madrasati. Jumlah antara fi'il dan fa'il yang ada dalam kalimat yaqumu itu menjadi khobar mubtada dari Zaidun kan gitu. Nah, itu disebutnya khobar jumlah fi'liyah. Temporer kan sudah dijelaskan itu. Jadi contoh lain misalkan Zaidun yusolli fil masjid. Zaid sedang sholat di masjid. Zaidun mubtada, mana khobarnya? Yusolli. Kan khobarnya khobar jumlah karena tersusun daripada jumlah fi'liyah. Jumlah antara fi'il dan fa'il yang ada dalam kalimat yusolli
menjadi khobar dari Zaidun. Itu khobar jumlah fi'liyah. Juga khobarnya khobar jumlah ismiyah. Mana contohnya? Zaidun abuhu maridun misalkan. Zaidun abuhu maridun. Zaid bapaknya sakit. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khobarnya? Abuhu maridun. Itu jumlahnya jumlah ismiyah tersusun daripada mubtada dan khobar juga. Abuhu itu mubtada, maridunnya khobar. Jadi jumlah antara mubtada dan khobar menjadi khobar mubtada dari Zaidun. Maka disebutnya itu khobar jumlah ismiyah, khobar bil jumlah ismiyah. Gitu. Khobarnya khobar jumlah ismiyah. Kemudian ya, ada juga khobar itu yang dalam bentuk syibhu jumlah, syibhu jumlah, syibhu bukan jumlah ya, syibhu jumlah, serupa jumlah. Ada dua, ada yang menggunakan jar majrur, ada yang menggunakan dzaraf. Contoh mana? Contohnya Zaidun fil masjidi. Zaid sedang berada di masjid. Mana mubtadanya? Zaidun. Fil masjidi, khobarnya disebut khobar syibhu jumlah. Seperti jumlah, menyerupai jumlah, padahal bukan jumlah kan, fil masjid itu bukan jumlah, tapi syibhu jumlah, seperti jumlah kan gitu ya. Nah itu tersusun daripada jar dan majrur. Jadi jumlah antara jar dan majrur di sana menjadi khobar dari Zaidun. Nah, maka disebutnya khobar syibhu jumlah. Yang kedua, khobar syibhu jumlah itu selain memang menggunakan jar majrur, juga menggunakan dzaraf. Contoh misalkan Zaidun amamal madrasati. Zaid berada di depan sekolah. Atau Zaidun waro al masjidi. Zaid berada di belakang masjid. Lagi ngored misalkan kan gitu ya. Zaidunnya itu mubtada. Waro al masjidinya itu khobar. Khobarnya disebut khobar syibhu jumlah. Nah itu saya kira ya tentang mubtada dan khobar. Saya kira Anda harus paham. Kalau melihat kalimat misalkan kalimatnya panjang misalkan misalkan ya contoh Fatimatu tusolli fil masjidi kan gitu ya. Fatimatu tusolli fil masjidi. Ini mana mubtadanya? Fatimatu. Mana khobarnya? Tusolli. Nah, khobarnya khobar jumlah itu namanya. Itu soli itu kan fiil. Ya, jumlah antara fiil dan fa'il yang ada dalam kalimat soli itu menjadi khobar dari Fatimah kan gitu. Nah, saya kira begitu ya. Silakan ada yang mau nanya, silakan. Tentang mubtada dan khobar Anda harus paham gitu. Anda harus paham itu. Di mubtada itu ada mubtada apa namanya zahir, ada mubtada mudmar. Ya. Mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad itu dibagi lagi, ada khobar jumlah, ada khobar syibhu jumlah. Khobar jumlah itu ada dua lagi, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jumlah ismiyah. Kemudian khobar syibhu jumlah itu juga ada dua, ada yang menggunakan jar majrur, ada yang menggunakan dzaraf. Nah, seperti itu. Ini hanya mengulas saja, tapi mungkin yang dulu kurang konsentrasi, mungkin ya baru mendengar juga. Silakan, ada yang mau nanya, silakan. Supaya paham betul ya tentang mubtada dan khobar ini. Sehingga tatkala Anda melihat sebuah kalimat dalam Al-Qur'an gitu kan, ya tidak aneh kan gitu. Silakan. Ada yang mau nanya? Ya silakan, ada yang mau nanya? Bapak, mau konfirmasi aja Pak untuk yang tadi jumlah khobar yang goir mufrad yang sejumlahnya itu untuk yang zorobnya zorob makan sama zorob zaman ya Pak? Zorob makan saja. Zorob makan. Ya, seperti kenapa, contohnya. Bapak? Kenapa? Kenapa Zaidun misalkan. Zaidun ama malam madrasati. Kalau zorob zaman ya susah. Misalkan zorob zaman itu seperti apa? Seperti al-yauma masa'a Zaidun. Ya, nggak susah membuat kalimatnya. Jadi yang digunakannya adalah zorobnya zorob makan, keterangan tempat. Contoh Zaidun waro al masjidi atau Zaidun
atau iru fauqas syajaroti kan gitu. Kalau pakai dzaraf zaman ya susah. Dzaraf zaman itu kan seperti yauma, masa, kemudian sobahan, ya susah kan gitu. Nggak bisa dibuat, misalkan Zaidun sobaan fil masjid, nggak bisa kan gitu. Jadi ya yang bisa dibuat untuk apa namanya khobar syubhu jumlah itu adalah dzarafnya dzaraf makan. Dzaraf makan itu mama, waro'a, fauqa, tahta, seterusnya indah kan gitu kan. Nah itu dzaraf makan itu bisa dibuat. Ya, saya kira begitu. Silahkan, ada lagi yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain supaya ya hafal betul kan gitu tentang mubtada dan khobar itu. Kalau tidak ada, nah kita sekarang pindah kepada nah ini yang muannasnya kan itu. Jadi khobar, mubtada khobar kan. Jadi tadi kan yang namanya khobar itu ialah isim yang dirofakan, yang disandarkan kepada mubtada ya. Jadi kalau mubtadanya zakar, khobarnya juga harus muzakar. Kalau mubtadanya muannas, khobar juga harus muannas. Nah, contoh yang muannas, nah ini contohnya. As-sa'atu atiyatun, an-nafsu la'ammaratun bisu. As-sa'atu itu ya apa namanya hari kiamat ya. Hari kiamat itu atiyatun pasti datang. Nafsu la'ammaratun bisu. Nafsu itu ya sungguh mengajak kepada yang jelek kan itu kan. Ummuhu siddiqotun, ibunya siapa ini? Siddiqotun itu adalah sebagai ya apa namanya benar, ibunya itu benar, siddiqotun orang yang benar. Pak, Oh, belum di-share Pak. ya? Iya Pak, belum share. Oh, saya lupa. Belum di-share. Iya Pak. Nah, yang tadi mubtada khobar yang mudzakkar, sekarang contoh yang muannas ya, contoh yang muannas. Ini sudah ada kelihatan ya. Nah, mana contohnya as-sa'atu atiyatun. Ini kan muannas. As-sa'atu itu kan muannas. Atiyatun itu muannas. Artinya as-sa'atu itu hari kiamat. Atiyatun ya pasti datang. Ya kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ya. Banyak orang memprediksi tapi itu ya, semuanya nggak ada buktinya ya. Jadi kita jangan percaya kepada ramalan-ramalan siapapun karena Nabi sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang jelas hari kiamat itu pasti datang. Sa'atu itu mu'annas, atiyatunya mu'annas. Nafsu itu mu'annas. Nah, la'ammarotunnya juga mu'annas. Jadi, nah, apa ciri mu'annas itu? Mu'annas itu cirinya ada tak marbutohnya. Setiap kalimat yang ada tak marbutohnya pasti mu'annas. Pasti. Sa'atu, an-nafidhatu, asyajaratu. Itu kan ada tak marbutohnya. Itu pasti mu'annas. Yang kedua, mu'annas itu ada disebut dengan mu'annas majazi ya, mu'annas. Setiap kalimat yang memang memiliki lawan itu dikategorikan mu'annas juga. Nah, mana contohnya? Nafsu. Setiap nafsu itu kan ada lawannya. Nafsu itu berarti apa? Ya, dan nafsu ya amaro dan nafsu lawamah itu kan ada berpasang-pasangan kan gitu ya, ada nafsu rodiyah, mardiyah, dan nafsu kamilah. Nah, maka ini dikategorikan mu'annas, an-nafsu itu. Walaupun di sini tidak ada tak marbutohnya karena ini memang kalimat-kalimat yang memiliki pasangan kan gitu ya. Nah, jadi ini dikatakan mu'annas. Kalau itu khobarnya mu'annas. Nah, jadi yang termasuk pada mu'annas itu bukan kalimat yang ada tak marbutohnya saja. Setiap kalimat yang ada tak marbutoh pasti mu'annas. Tetapi ada juga selain itu yang dikategorikan mu'annas, diantaranya kalimat yang memiliki lawan. Surga, neraka, narun. Narun itu kan tidak ada taknya, tapi ada lawannya kan surga. Nah itu
mu'annas. Ainun mata ada pasangannya kan gitu ya. Itu mu'annas. Juga kalimat yang ada maksurohnya. Misalkan ya apa namanya uswa gitu ya. Nah, itu yaitu termasuk pada mu'annas. Nah, kemudian ini juga sama ini umun. Umun itu kan dikategorikan mu'annas, mu'annasnya mu'annas majaz karena yang namanya ibu itu kan pasti perempuan kan. Walaupun di sini tidak ada tamar butohnya, umun itu mu'annas. Oleh karena itu ya ummuhu shadiqatun. Dari sini siddiqatun ya, ibunya itu adalah orang yang benar. Kalau tidak salah kisah Maryam ini ya. Nah, di sini siddiqatunnya khobar. Khobarnya ini pakai mu'annas karena mubtadanya mu'annas, ummu. Ya mu'annasnya mu'annas majazi ya, mu'annas fil makna. Memang lafaznya ini muzakkar, tapi maknanya mu'annas, memang ibu itu ya perempuan kan. Imro'atuhu qaimatun. Istrinya itu ya memang qaimatun, tegak ya. Tegak lurus. Artinya memang orang yang lurus kan gitu kan. Di sini ya imro'atu itu kan mu'annas ya. Karena ada taknya nih, imro'atun. Sebelum dikasih hak, imro'atun asalnya. Kemudian dikasih hak jadi imro'atuhu kan gitu ya, imro'atuhu. Jadi asalnya imro'atun. Nah, ini kan mu'annas. Qaimatun juga mu'annas. Hujatuhum, hujatun asalnya ya kan, hujatun dahidatun. Ya hujah mereka itu adalah kuat kan ya, kokoh. Dahidatun itu artinya memang di sini bisa dilihat sia-sia bukan kokoh sia-sia. Jadi hujah orang-orang kafir yang menjelaskan kalau tidak salah dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang apa yang dikemukakan oleh mereka tentang berbagai macam Tuhan gitu ya, hujah mereka itu ya sia-sia kan gitu ya, karena itu ya, hanya berdasarkan logika sendiri kan gitu kan. Nah, ini kan yang jelas hujatunnya mu'annas, dahidatunnya mu'annas juga. Ardullahi wasi'atun. Nah, ini ardun. Tidak ada tamar butohnya, tapi ini dikategorikan mu'annas ini. Karena memang lafaz yang termasuk kepada memiliki lawan. Ardun kan lawannya apa? Langit, bumi, langit. Sama ya. Jadi samaun, ardun itu mu'annas itu. Karena kalimat yang memiliki lawan. Pasangan ya. Ardullahi wasi'atun. Karena kita ini khobarnya wasi'atun mu'annas. Tilka ummatun. Itu adalah umat. Tilka ummatun qad khalat min qablihi rusul dalam Al-Qur'an. Tilka ummatun itu adalah merupakan suatu umat. Nah, tilkanya ini kan apa namanya mu'annas ya. Isim isyarah yang untuk mu'annas. Isim isyarah itu kan dzalika, kemudian mu'annasnya tilka. Nah, ini tilka maka di sininya khobarnya ummatun. Nah, ini jadi termasuk yang mubtada khobarnya daripada bentuk mu'annas. Ini semua satu mu'annas, an-nafsu mu'annas, ummu mu'annas, imro'atu mu'annas, hujatu mu'annas, adu mu'annas, tilka mu'annas. Kemudian khobarnya juga mu'annas. Itulah yang dimaksud bahwa khobar itu ialah isim yang dirofakan, yang disandarkan kepada mubtada. Artinya kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Mubtadanya mu'annas, khobarnya harus mu'annas. Contoh dalam kalimat bebas misalkan Fatimatu apa namanya tolibatun ya. Fatimatu tolibatun. Fatimah adalah mahasiswi. Nah, kenapa tolibatun? Karena Fatimatunya mu'annas. Tapi kalau Fatimatunya diganti dengan Zaidun, Zaidun tolibun kan gitu. Ya, kenapa tolibun? Karena mubtadanya mudzakkar. Tapi kalau mubtadanya mu'annas, khabarnya juga harus mu'annas. Fatimatu ya, kemudian siddiqatun. Fatimatu jamilatun. Nah, seperti itu. Silakan ada yang mau nanya, hanya mengulas saja ini ya. Jadi kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Nah, seperti itu. Silakan ada yang mau nanya sebelum kita lanjutkan kepada bab yang ketiga. Silakan, masih tentang mubtada dan khobar ini. Ada yang mau nanya? Halo? Al-fahimtum? Apa Anda sudah paham semua?
Semuanya? Ya, kalau ditanya ya harus bisa. Coba sekarang kalau memang sudah paham, sebelum saya lanjutkan kepada bab ketiga, saya mau nanya dulu nih, Elia Anggra ini. Iya, Elia Bapak. Anggra ini. Ya, mana ya Elia Anggra ini, silahkan ya. Coba sekarang buat kalimat yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Ya, yang khobarnya itu merupakan jumlah fi'liyah. Nah, coba yang tadi sudah dijelaskan. Buat kalimat susunan mubtada dan khobar, tetapi khobarnya merupakan khobar jumlah fi'liyah. Kalimat bebas, tidak harus ada yang ada dalam Al-Quran. Kalimat bebas. Mbak Lia. Iya, sebentar, Pak. Ya, silakan. Bisa. Sengaja saya tanya yang agak sulit dulu kan. Kalau mubtada dan khobar yang daripada mu'anas ya gampang. Contoh satu hati-hati ini mubtada khobar, khobarnya itu tersusun daripada jumlah iliyah. Pak Satria bantu Satria. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Zaidun. Zaidun boleh. Yadhabu. Yadhabu boleh. Bilal madrasah. Bilal madrasah. Mana mubtadanya? Zaid. Mana khobarnya? Yadhabu. Ya. Khobarnya khobar apa itu disebutnya? Khobar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Karena khobarnya terdiri dari fi'il dan fa'il, Pak. Mana fi'ilnya? Yadhabu. Pergi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ya yang bersandar pada Zaid. Fa'ilnya itu domir huwa yang kembali kepada Zaid. Nah, fa'ilnya fa'il mudmar. Fa'il itu kan ada fa'il dohir, ada fa'il mudmar. Jadi domir huwa yang kembali kepada Zaidun. Jadi jumlah antara fi'il dan fa'il menjadi khobar dari Zaidun. Dari Zaid. Ya, baik. Coba sekarang Nita, Astri, buat susunan kalimat yang susun daripada mubtada dan khobar yang mubtadanya menggunakan mubtada mudmar atau menggunakan mubtada yang menggunakan isim domir. Banita. Bentar, Buat Pak. kalimat susunan mubtada dan khobar yang mubtadanya merupakan mubtada mudmar atau mubtada yang menggunakan isim domir. Bisa nggak Pak gini? Nahnu nadrusu al-lugho. Ya? Boleh nahnu nadrusu al-lugha al-arabiyah. Ya. Itu ya, yang penting contohnya itu mubtadanya menggunakan isim domir. Isim domir itu apa saja coba? Nita. Isim domir tuh huwa, huma, tadi teh ana, anta, antuma. Bersusah coba supaya tersusun ya dari. Oh. Coba. Huwa huma, hum hiya huma, hunna, anta, antuma, antuna, ana, nahnu. Anta, antuma, antum, Anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu bisa semuanya digunakan menjadi mubtada. Ana Zaidun. Nahnu misalkan ya libatun ya. Kami adalah nahnu tulabun. Kami adalah mahasiswa. Kan gitu ya. Bisa ya. Jadi apa namanya? Huwa tolibun. Ya tolibatun. Nah, itu. Baik. Ya, kita ada lagi yang mau nanya silahkan. Kalau tidak ada yang nanya kita lanjutkan. Toh ini masih apa namanya berkaitan dengan mubtada dan khobar juga. Ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak ada yang nanya, nah ini kita lanjutkan kepada
Tiganya masih mubtada khobar sih. Ya. Nah, pelajaran ketiganya ini sama masih mubtada atau khobar tapi menggunakan isim domir. Ya, isim domirnya isim domir mufrad. Isim domir itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama'. Mana contohnya isim domir yang mufrad? Huwa, hiya, anta, ana. Nah, itu termasuk ya huwa, ya huwa. Huwa Allahu, dia adalah Allah. Ya aso ya. Iya ada itu iya itu maksudnya kepada tongkat itu adalah tongkatku, yaitu adalah tongkatku. Anta waliyuna, engkau adalah pemimpin kami, ya, pelindung kami. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada manusia ini, ungkapan iblis ini ya ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam tatkala aku perintahkan gitu kan. Kemudian iblis itu menjawab ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini contohnya ini ana ya. Ana itu kan isim domir sama isim domir. Huwa ini ya isim domir yang bentuk mufrad. Hiya juga sama isim domir mufrad tapi untuk muannas ini. Anta isim domir juga untuk mufrad untuk laki-laki. Kalaupun untuk perempuannya anti. Contohnya anti Fatimatu ya. Engkau adalah Fatimah. Nah itu kalau ana misalkan mudarrisun, saya adalah guru, atau ana zaidun. Nah ini semuanya ini kan ini isim domir dalam bentuk mufrad. Tapi isim domir itu kan ada yang bentuk muannas dan jama. Mana contohnya? Huma ya. Jadi oleh karena itu isim domir itu kan ada huwa, huma. Huwa itu untuk mufrad, huma untuk muannas, hum untuk jama. Ya juga mufrad tapi untuk muannasnya. Jadi huma itu musanna maksud saya. Fa itu untuk mufrad, huma musanna, hum jama. Kemudian hiya itu untuk mufrad tapi untuk perempuan, huma untuk musannanya, hunna untuk jamaknya. Anta itu mufrad, antuma musanna, antum jama untuk laki-laki, untuk mudzakkar ya. Untuk muannasnya anti, antuma, antuna, anti untuk mufradnya, antuma untuk musannanya, antuna untuk jamaknya. Kemudian ana ya ana dan nahnu. Ana nahnu. Ana itu disebutnya domir mutakalim ya, mutakalim wahdah. Kalau nahnu mutakalim ma'al ghair. Jadi kalau orangnya yang bicaranya banyak kan pakai nahnu. Nahnu misalkan kami adalah at-thalibun kan gitu, para mahasiswa. Kalau ana ya sendiri, ana thalibun kan gitu. Nah, ini mubtada khobar yang mubtadanya menggunakan isim domir. Tadi di awal sudah saya jelaskan mubtada itu ada mubtada dzohir, ada mubtada mudmar. Mubtada dzohir itu adalah mubtada yang menggunakan isim dzohir. Isim dzohir itu apa? Seperti Zaidun gitu kan, Fatimatu, As-Sayyaratu. Jadi ya memang dzohir nampak jelas kan gitu kan. Kalau huwa kan isim domir tidak jelas orangnya huwa, dia laki-laki siapa? Bisa Zaid, bisa Muhammad, bisa Bakar, bisa siapa aja kan, maka disebutnya ini isim domir. Nah jadi ini semua ini huwa, hiya, anta, ana disebutnya ini mubtadanya mubtada mudmar karena mubtadanya menggunakan isim domir. Isim domirnya isim domir mufrad. Oleh karena itu di sini juga khobarnya mufrad semuanya. Allahu, asoya, waliyuna, semuanya mufrad. Khairun itu mufrad. Nah jadi saya kira begitu ya. Nah, ini disebutnya sekali lagi mubtadanya mubtada mudmar. Ada pertanyaan silahkan. Nah, setelah ini nanti ada mubtadanya mubtada yang dalam bentuk musanna. Ada pertanyaan tentang itu? Kalau tidak ada, nah ini yang bentuk musannanya. Pak, boleh tanya, Pak? Oh, silahkan. Tadi sedikit mengulangi, Pak, berarti mubtada yang pakai nama itu, yang jelas itu mubtada zahir. Kalau misalnya mubtada yang pakai isim domir, tadi disebutnya mubtada apa tadi Pak? Yang kedua tuh? Mubtada mudmar. Mudmar. Mubtada mudmar.
Jadi menggunakan isim domir gitu kan mubtadanya. Disebutnya mubtada mudmar. Lagi silahkan. Masih, Pak. Udah itu aja. Jadi mubtadanya disebut mubtada mudmar. Iya, Pak. Nah, kemudian ada juga mubtada itu yang menggunakan isim isyarah. Isim isyarah termasuk pada mubtadanya mubtada dzahir ya. Mana mubtada yang menggunakan isim isyarah? Nih, isim isyarah itu apa saja? Ada hadza, ada hadhihi ya. Hadza itu untuk mufrad. Hadhihi untuk musanna, untuk benda yang dekat. Kalau untuk benda yang jauh, untuk mudzakarnya zalika. Kalau untuk muannasnya tilka. Jadi ada hadza, hadhihi, hadza itu untuk mudzakar, hadhihi untuk muannas, untuk benda yang dekat ya. Hadza qolamun. Hadhihi mirsamatun. Kalau bentuknya jauh, bendanya jauh, zalika kursiyun itu adalah kursi. Tilka syajaratun itu adalah pohon jauh ya. Nah, jadi hadza hadhihi. Nah, yang musannanya hadzani ada hadzani, hadzani. Nah, kalau yang jamaknya ada haulai, haulai atau ulaika itu. Dalam Al-Qur'an banyak ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada juga kadang-kadang haulai. Itu sama untuk isim isyarah. Nah, di sini mana contohnya isim isyarah yang menggunakan isim isyarah dalam bentuk mufrad. Adza azbun itu adalah merupakan azam min Allah, azab dari Allah. Adza milhun itu adalah apa namanya asin. Zalikal kitabu itu adalah alkitab. Zalikal fadlu min Allah itu adalah dunia atau keutamaan dari Allah. Hadhihi naqotun itu adalah unta. Naqotullah itu dalam Al-Qur'an itu ya kisah tentang apa namanya kaum Bani Israel ya kalau tidak salah menjelaskan yang dia apa namanya tidak mau beriman itu kan. Hadhihi jahannam ini adalah jahannam. Nah ini untuk muannas hadhihi. Nah, ini juga untuk muannas. Ini untuk kan semuanya untuk muzakkar. Hadza muzakkar, muzakkar, dzalika muzakkar tapi untuk benda yang jauh, kemudian dzalika ini juga sama. Muzakkar hadhihi-nya muannas untuk benda yang dekat. Hadhihi ini hadhihi jahannamu. Ini adalah jahannam, neraka jahannam. Ini kan isim isyarah yang muannas, maka di sini khobarnya muannas. Tilka al-jannatu. Tilka di sini kan muannas, al-jannatunya muannas. Tilka adun itu adalah adun itu musuh ya, musuh kalau tidak salah. Bisa di sini. Itu adalah adun kaum ad di sini bukan kaum ad ya, kaum ad. Tilka adun itu adalah kaum ad. Nah, ini semuanya ya adun ini kenapa di sininya muannas ya dikategorikan muannas. Ya, apa pakai tilka pada apa? PPT-nya hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Iya, Pak. Tadi sudah di-share ya? Iya. Pak. Mungkin teknis, masalah teknis kata Zen itu. Ya. Nah, ini untuk muzakkar, ini mutadanya juga muzakkar, khobarnya muzakkar, ini muzakkar. Ini muannas hadhihi naqotun ini isim isyarah yang muannas, maka khobarnya juga muannas. Ini juga muannas, ini juga muannas. Jahannam itu dikategorikan muannas karena memang ini termasuk kepada isim muannas ini karena ini berlawan ada surga ada neraka kan jahannam. Ini neraka jahannam. Dikategorikan muannas walaupun tidak ada tamar butuhnya. Tilka al jannatu ini kan jelas muannas, ini juga al jannatu muannas. Nah, kalau ini juga tilka adun. Ini kategorikan adun itu muannas. Ini memang kaum ad karena kaum itu kan banyak ada kaum ad, ada kaum Quraisy dan lain sebagainya itu dikategorikan muannas. Oleh karena itu di sini dalam Al-Qur'an tilka adun. Ya, itu adalah kaum ad. Kategorikan muannas ini, muannas. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah ada apa namanya mudzakkar yang pakai tak marbutoh? Ada. Ya, ada itu. Tapi tidak banyak. Contohnya diantaranya tolhah. Tolhatu itu mudzakkar itu. Hadza tolhatu tidak hadhihi karena tolhah itu memang nama laki-laki. Ya, jadi memang dalam kalimat-kalimat tertentu ada mudzakkar itu yang pakai
marbutoh, tolhah diantaranya ya. Nanti adalah beberapa contoh ada, tapi tidak banyak. Tapi kalau Salma itu perempuan. Salma yaitu walaupun tidak ada tamar butuhnya itu memang masuk muannas. Jadi kalau pakai mubtadanya jadi hadhihi Salma, tidak hadza Salma. Dari mana kita tahu? Itu memang harus sering baca kan gitu ya. Dan sering baca dan sering lihat, nanti ada kalimat-kalimat tertentu mana yang kategori yang ada tak marbutohnya tapi muzakkar, mana yang tidak ada tak marbutohnya tapi muannas. Intinya setiap kalimat yang berpasangan ya surga, neraka itu muannas pasti. Atau juga nama kaum itu kan ada kaum Ad, ada kaum Bani Israel itu termasuk pada muannas kan itu kan. Atau juga sesuatu yang memiliki pasangan seperti mata, telinga itu kan ada dua ya, itu dikategorikan muannas itu. Jadi kalau membuat kalimat hadhihi ainun, tidak hadza ainun. Kenapa ainun dikategorikan muannas? Karena ini memang kalimat yang memiliki pasangan. Dalam bahasa Arab memang seperti itu. Masuk ini ya jahannam. Kenapa ini kan tidak ada tak marbutohnya, tapi kenapa di sini pakai hadhihi? Jahannam itu memang bentuk muannas ya. Karena memang ini kalimat yang memiliki lawan. Jahannam itu kan surga, neraka, nanti lawannya kan surga kan gitu. Nah ini saya kira ya contoh-contoh isim mubtada khobar yang menggunakan isim isyarah. Ini sama ini. Namanya isim isyarah. Nanti isim isyarah itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama', ada yang juga mudzakkar, ada juga yang muannas. Yang mufradnya hadza, dzalika gitu ya. Kemudian yang musanna yang mudzakarnya maksudnya yang mudzakarnya hadza, dzalika, yang muannasnya hadhihi, tilka. Ya, kemudian ada juga yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama', yang mufrad dzalika itu kan mufrad, ada yang musanna. Kalau hadza hadzani, gitu ada hadzani itu musanna. Kalau yang jamaknya ulaika, ada juga haulai, itu termasuk isim isyarah yang dalam bentuk jamak. Dalam Al-Qur'an itu banyak contoh-contohnya. Seperti ulaika ala hudam mir rabbihim, itu kan ulaika itu ya isim isyarah dalam bentuk jamak. Baik, saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan lagi karena ini memang hanya ini saja, contoh-contoh saja ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Nah, ini yang musanna. Tadi kan yang mufrad ya. Mana yang bentuk musananya? Oh, hadza hadzani. Maka di sini khobarnya juga musanna. Hadzani khosmani. Yadahu mabsutotani. Yadahu itu asalnya yada, yadun, yadani. Yadun, yadani. Karena kemudian diidofatkan kepada hu jadi yadahu. Asalnya ini dua tangan maksudnya. Dua tangannya itu mabsutotani. Nah, di sini lihat kedua tangannya itu terbentang. Adzani khosmani. Ini adalah dua orang yang berseteru kan gitu ya. Nah, ini fihi ma ainani. Di sini fihi ma ini termasuk pada kan hima, asalnya huma ya, ada huma dimasuki fi jadi fihi ma. Asalnya itu huma ainani tapi dimasuki fi jadi fihi ma ainani. Tajriyani. Mana mubtadanya? Ya ini fihi ma ini. Ainani ini adalah khobarnya karena ini musanna, musanna itu bentuk dua ya, maka ada khobarnya juga bentuk dua, ainani dari ainun. Ainun ainani. Nah, kayak ini apa ininya? Ini tajrian ini apa yang tahu? Ini sifatnya ya. Ini sifat dari ainani. Fihi ma ainani tajriani. Nah, itu terjemahnya bisa kita lihat di dalam keduanya ada yang mengalir ya. Hima ini muanna musanna bentuk dua, ainaninya juga bentuk dua.
Tidak bisa fihi ma ainun, tidak bisa. Jadi fihi ma ainani. Kemudian tajriyani. Kenapa tajriyani? Karena ini sifat dari ainani. Yang namanya sifat itu harus ikut pada mausufnya kan gitu. Nah, jadi saya kira begitu ya. Ini hanya contoh-contoh yang menjelaskan dari tadi bahwa yang pertama tadi adalah menggunakan isim isyarah yang mufrad, kalau ini adalah isim isyarah yang memang musanna dalam bentuk dua. Karena ya, mubtadanya itu adalah musanna, maka khobarnya juga musanna. Maka semuanya di sini kan khosmani. Jadi dari khosmun, khosmani, seteru ya, dua orang yang berseteru. Mabsutotani, ini mabsutotani juga sama. Jadi mabsutotani. Ini dari kenapa ini adalah muannas? Karena memang yadun itu kan muannas. Yadun itu kan tangan itu dikategorikan muannas karena sesuatu yang memang memiliki pasangan. Maka di sini muannas bentuknya dari mabsutotun, mabsutotani kan gitu. Dari sini fihi ma'ainani, tajriyani, sama di sini juga ainun. Di sini kenapa tajriyani ini memang muannas kan gitu ya, tajriyani karena memang ainaninya ini memang muannas. Itu saya kira contoh-contohnya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Rizris ya. Saya yang satu bab lagi saja ini, bab ke-6. Nah, ini masih contoh ya tentang tadi, nanti dilanjutkan oleh Pak Rizris. Nah, ini yang musanna. Domir itu kan ada yang domir mudzakkar, ada yang mufrad, ada yang musanna. Ini contohnya yang musanna, domir yang musanna dalam kalimat ma fil ghori. Nah, coba saya tanya nih, sebentar belum di-share ya. Udah ya. Nah, lihat di sini huma fil ghori. Di sini kan menggunakan domir yang dalam bentuk musanna, bentuk dua. Nah, kenapa di sini tidak musanna? Ini tidak musanna. Karena ini termasuk kepada khobarnya khobar syibhu jumlah. Nah, ini ingat ini contoh khobar syibhu jumlah. Tadi kan khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar ger mufrad. Khobar ger mufrad itu kan ada khobar jumlah, ada khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah itu khobarnya menggunakan jar majrur. Nah, ini contohnya ini. Huma fil ghori. Keduanya, siapa yang keduanya ini? Kembali kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar ya, ketika hijrah dikejar-kejar oleh orang kafir itu, kemudian keduanya bersembunyi di dalam gua yang disebut gua Sur itu ya. Huma fil ghori. Di huma di sini adalah contoh dari domir musanna. Huma. Nah, kemudian fil ghorinya ini khobarnya khobar syibhu jumlah ini. Nah, sekarang saya tanya, huma yastaghitsanillah. Ini aslam coba. Dalam kalimat ini mana mubtada'nya dan mana khobarnya? Huma yastaghitsanillah. Aslam, coba aslam. Ya Pak, Aslam ini Pak di servernya Satria. Di apa? Di servernya Satria Pak. Ya, bisa kelihatan nggak kalimat ini? Kelihatan Pak. Ya, coba huma yastaghitsanillah. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtadanya huma ya. Mubtadanya huma Pak. Khobarnya? Yastaghitsani. Khobarnya khobar apa ini? Khobar mufrad atau khobar ghair mufrad? Khobarnya khobar apa? Khobar jumlah atau khobar syibhu jumlah lah. Khobar itu kan ada khobar dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad itu ada dua, ada khobar jumlah, syibhu jumlah. Ini khobar termasuk pada khobarnya khobar apa? Khobar syibhu. Yang atas khobar syibhu jumlah, betul. Karena ini khobarnya tersusun daripada jar dan majrur. Kalau ini kan bukan jar dan majrur. Yang kedua, khobar syibhu jumlah itu selain jar dan majrur tersusun juga khobarnya dari apa namanya dzorof makan. Ini kan bukan dzorof. Salah kalau jawabannya khobar jumlah, syibhu Bapak. Khobar jumlah kan. Khobar jumlah, Pak.
Nah, Siapa Ya, Anda? jawab lah. Anda yang menjawab siapa? Khobar jumlah, Pak. Siapa yang menjawab tadi yang perempuan? Yang menjawab tadi siapa namanya? Itu kan fi'iliyah anjir belum. Iya, Pak. Iya. Khobar apa tadi Elia ini? Khobar jumlah, Bab. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Khobar jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah, Pak. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya yastaghisani. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huma. Ya, domir huma yang kembali kepadanya. Jadi di sini ada yastaghisani, ya ada domir, ya ini fa'ilnya fa'il mudbar ya, berupa isim domir, huma yang kembali kepada ya kalimat huma ini. Jadi huma yastaghisani. Ya, artinya ini mereka berdua memohon pertolongan ya. Allah kepada Allah. Jadi di sini inilah contoh yang disebut dengan khobar jumlah fi'liyah. Ini mubtadanya, ini khobarnya tersusun daripada jumlah fi'liyah. Yastaghisani itu kan dari yastaghisu, yastaghisani gitu kan. Jadi memohon pertolongan. Jadi di sini bentuk musanna juga karena mubtadanya musanna, di sini khobarnya juga musanna. Khobarnya di sini adalah khobar jumlah fi'liyah karena terdiri daripada fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya yastaghisani, mana fa'ilnya domir huma kan gitu ya. Nah itu. Maka di sini disebutnya khobar jumlah fi'liyah. Ya. Kemudian karena di sini mubtadanya ini musanna, maka semuanya musanna. Kecuali ini karena memang ini sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu tidak bisa dibikin musanna ya. Ya tetap saja fil ghori kan gitu ya, atau fil ya dalam fil masjidi kan gitu ya, bisa. Walaupun di sininya hum fil masjidi, tidak fil masjidina, tidak. Huma fil ghori. Oh ini tidak begitu. Jadi huma fil ghori. Atau diganti dengan hum fil ghori, mereka berada di dalam gua. Guanya kan satu kan gitu, tidak banyak guanya itu. Nah, jadi seperti itu. Antuma wa manit taba'akuma al-ghalibuna. Nah, di sini mana mubtadanya antuma. Kemudian ittaba'akumanya, ini juga khobarnya itu adalah musanna juga. Nah, antuma wa manit taba'akuma al-ghalibuna. Di sini al-ghalibuna juga ini jadi khobar dari antuma wa manit taba'akuma yang memang diidofatkan. Di sini ini kan kepada apa namanya diatofkan kepada antuma, kemudian al-ghalibuna. Nah, kita lihat artinya di sini. Antuma kalian berdua dan orang yang mengikuti kalian akan menang. Jadi ini antuma mubtada wa ma'ani taba'akumanya mubtada juga, al-ghalibunanya khobarnya di sini. Jadi kalian berdua orang yang mengikuti dan orang yang mengikuti kalian al-ghalibuna akan menang. Kenapa di sini al-ghalibuna? Karena memang dan kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu kan berarti kan banyak ya, maka di sini kayaknya al-ghalibuna. Di sini contoh daripada isim apa namanya domir yang bentuk dua di sini antuma, yang dicontohkannya adalah di sini. Tapi kalau dalam bentuk keseluruhan ini antuma wa manit taba'akuma ini mubtadanya, al-ghalibuna ini khobarnya. Nah, kenapa khobarnya memang di sini jama? Karena memang di sini orangnya banyak kan, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu berarti kan banyak, maka di sini al-ghalibuna adalah akan menang, orang yang mendapatkan kemenangan kan. Nah, ini saya kira ya contoh-contoh daripada mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu bisa ada mubtada dzahir, ada mubtada mudmar. Mubtada dzahir itu yang menggunakan isim dzahir. Ya, yang orangnya jelas kan gitu kan. Nah, apa namanya bendanya jelas. Ada juga yang menggunakan isim domir, yang menggunakan isim domir itu ada yang mufrad huwa, ada yang musanna huma, ada yang mujamma hum kan gitu. Ada juga mubtada itu yang menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu hadza, hadhihi, hadzani, haula'i, ulaika. Nah, itu jadi sama saja kan gitu ya. Jadi kalau yang menggunakan isim domir mubtada itu disebutnya mubtada mudmar. Kesimpulannya seperti itu. Kalau menggunakan isim dhahir ya mubtadanya mubtada dhahir. Kemudian khobar itu juga ada yang khobar mufrad, ada yang khobar ghair mufrad. Kalau
khobarnya itu tidak tersusun daripada jumlah, jadi dalam bentuk apa namanya isim mufrad kan gitu kan, itu disebutnya khobar mufrad. Tapi khobarnya kalau tersusun daripada jumlah disebutnya khobar jumlah. Khobar jumlah itu ada dua, ada khobar jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada juga khobar itu yang disebut khobar syibhu jumlah, seperti jumlah. Yang disebut khobar seperti jumlah itu ada dua macam, ada yang menggunakan apa namanya jar majrur, ada juga yang menggunakan dzorof. Kira begitu kesimpulannya. Nah, maka Pak Risis masih ada waktu setengah jam lagi. Saya persilahkan kepada Pak Risis untuk melanjutkan. Silahkan mau dilanjutkan kepada bab 78 atau juga diselingi dengan masalah mufradat Al-Quran, mangga dipersilahkan. Mangga telanggung Pak Risis. Risis? Halo? Bapak, Risis? Paris Rispe biasana osok gangguan sinyal janten osok kalempar wae. Kalau masuk Ya, sekarang nggak ada Pak Risisnya. Ya, Pak. Ayeuna Ada ya? masuk, tos masuk deui. Udah Iya, masuk Pak. lagi, Pak. Oh ya, terus masuk. Masuk. Ih, bu. Enggak, jika nama kajaman heula Soan nama tenangan, orang tua heula. soan. Soalnya kalau di Garut teh ini sudah makan siang, ini jadi makan heula jika nama. Mangga Pak Risis atuh lajengkeun. Tetap payeunan layar, Pak. Mung kitu we kalau keluar teras. Belum. Mohon. Mangga atuh, atanapi paskeun ku abdi kumaha? Mangga. Wios ku abdi oge wios teu sawios mohon. Ya, tapi sinyalnya saya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sinyal mah sakumaha berjalan apa sinyal mah. Pami ka kupingna jelas sakitu teraskeun, pami abdi neraskeun maksud teh kitu, pami henteu nya mahasiswa nah teh potong-potong wae pagitan kitu. Yes. Ya, mangga atuh teraskeun, mangga lajengkeun atuh mangga. Atur nuhun Pak Dr. Fahrudin yang sudah menyampaikan materinya barusan sampai saya dengar itu kan sampai bukan domir ya. Ada yang sudah mencoba. Halo? Terdengar? Masih? Terdengar, Pak. Terdengar, Oh, ya. Pak. Ada yang sudah mencoba mencari-cari enggak? Cari ayat yang kemarin? Belum, Pak. Iya, Satria kita. Oh, belum. Satria belum mengerjakan yang kemarin saya minta. Satria nembe menak absen, Pak. Oh, Oke. nomor absen. Paling atas iya. Baik. Mangga. Ya, terima kasih ya. Punten, Pak. Ya. Tadinya saya mau sambil share screen, tapi nampaknya tidak kuat ya, tidak kuat ininya jaringannya, tapi tidak apa-apa ya. Saya kan banyaknya nanti tanya jawab saja, mengulas apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Fahrudin, dan belum banyak yang ditanyakan tadi, sehingga insya Allah banyak ditanyanya mungkin. Kalian kan udah kangen ya, banyak ditanya ya, supaya deg-degannya muncul gitu. Baik. Tadi itu sampai pelajaran ke-9 ya, ke-8, ke berapa Satria? 6, Pak. 6, Pak. Oh, ke-6 ya. Baik, sekarang yang ke-7. Kalau Anda nantilah buka sendiri saja ya, sambil dibuka di file yang kemarin diberikan, sehingga walaupun saya tidak share screen, Anda bisa melihatnya. Kalau dilihat kembali kan ke pelajaran ke-7, memang ini beberapa pelajaran, kalau lihat tidak terisi ya, beberapa pelajaran ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 saling berkaitan gitu, hanya dibedakan saja, seolah-olah kita mempelajari banyak bab, namun sebetulnya hanya sedikit ya, hanya sedikit. Baik, nah, dan terpotong-potong gitu kan, pelajaran keempat. Ada isim isyarah yang mufrad diselingi ke
Bapak, putus-putus. Mohon Pak, putus-putus Pak. Aduh, mohon maaf ini sangat beginilah online. Saya mau ke Bandung juga terjegal juga kan dengan PPKM sekarang, jadi tidak bisa belum bisa ke sana untuk mencari sinyal saja. Baik, pelajaran ke-7 isim isyarah lagi ya, isim isyarah hanya saja lil qorib. Nah, apa yang saya sampaikan mungkin secara langsung saja secara umum ya, secara umum dan memang langsung ya. Nah, kemarin isim isyarah lagi. Sampai ke pelajaran ke-8 masih isim isyarah. Saya minta ke Aslam. Aslam kemarin kan Aslam lagi ngurusin apa ya kemarin itu. Nah, makanya nggak jadi ditanya. Saya mau tanya Aslam. Lam, hadir? Hadir Pak. Tadi ada suaranya. Iya. Aslam, sebutkan kembali isim isyarah Aslam. Isim isyarah Pak. Isim isyarah lil qorib. Isim isyarah lil qorib. Hada, hadihi, tilka. Terus itu yang gimana ya? Zalika, tilka, hada, hadihi, tilka, zalika. Terus Nanti bagian itu doang ya? Udah apa itu doang yang Pak? lil qorib aja dulu. Yang qorib itu yang apa? Yang lil qorib itu? Yang dekat apa ya? Yang lil qorib. Apa bedanya lil qorib dengan lil ba'id? Ada hadihi Pak. Nah, Kasih. Ya itu Rahman ada di chat ya. Rahman mencoba membantu. Jadi ingat-ingat lil ba'id itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Lil qorib itu menunjukkan sesuatu yang dekat. Kita bedakan itu dulu ya. Lil qorib ada hadihi. Nah, sebelum kepada jama kan begitu ya. Nah, kemarin sempat saya sampaikan juga ada hada dan haya zalika dan tilka itu lil ba. Gunakan hada kapan kita menggunakan zalika. Gampang saja, sesuatu yang diraba kemarin ya, bukan diterawang. Sesuatu yang bisa diraba, dipegang, kemudian dalam jangkauan kita itu adalah lil qorib. Tetapi yang tidak dipegang, yang tidak diraba, yang jauh dari jangkauan kita memakai lil ba'id. Nah, ya, yang terkenal, yang dikenal oleh kita hanya hadza hadhihi zalika tilka itu dulu ya, kemarin mufrad. Nah, lanjut kepada yang musanna, ada juga yang musanna dan jama ya. Di dalam Al-Qur'an juga ada beberapa. Maka Anda bisa lihat di dalam buku tersebut kalau isim isyarah lil ba'id yang musanna jama ada zalika ada zalika itu kan. Itu untuk lil ba'id. Kalau yang lil qorib ada apa?
hadani yang musannanya, kemudian yang jamaknya adalah haulai. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalau sampai di sini tidak hanya zalika, tilka, hadza dan hadhihi saja untuk isim isyarah itu, tetapi nambah lagi ya yang musanna dan jama. Ingat-ingat kalau saya urutkan untuk isim isyarah yang lil qorib ada hadza, ada hadhihi, kemudian hadzani untuk musannanya, kemudian haulai untuk jamaknya. Kemudian kalau yang lil ba'id untuk yang menunjukkan itu zalika, tilka, kemudian ada juga yang apa? Zanika, ada juga ulaika. Sampai di sini bisa diingat-ingat lah ya. Jadi nanti ketika melihat Al-Quran itu nggak usah bingung-bingung mencari arti. Di sana kan banyak di dalam Al-Quran itu ulaika ashabul jannah. Wah, bingung mencari ulaika, nggak usah di tiap buka, tiap baca ulaika mencari di kamus, jangan, nggak usah lagi, cukup saja. Oh, itu artinya ya, ulaika itu artinya itu gitu. Ada haulai, nggak usah lagi mencari di kamus karena itu akan berulang setiap hampir setiap surat pasti ada ya. Dari dalam beberapa ayat itu pasti ada haulai, ulaika. Jadi cukup aja hafalkan. Oh, itu adalah jamak untuk isim isyarah ya, baik itu lil ba'id atau untuk lil qorib. Begitu aja ya. Coba saya minta kepada siapa ya yang jarang mengeluarkan suara. Dinda Amelia. Ada Dinda Amelia? Ya, Hadir, Pak. Dinda Amelia, coba sebutkan macam-macam isim isyarah lil qorib dari baik itu mufrad, musanna ataupun jamaknya. Untuk isim isyarah yang lil qorib, yang mufradnya hadza, yang musannanya hadzani, untuk yang jamak haula. Ada yang belum tersebut tadi yang mufrad? Yang mufradnya hadza sama hadhihi. Nah, gitu ya. Hadza, hadhihi, hadzani, haulai. Oke, terima kasih Dinda ya. Baik, yang selanjutnya saya minta Aziz. Nah, Aziz. Aziz ada? Iya, Pak. Hadir. Aziz. Baik, kapan kita makan-makan lagi, Aziz? Baik, Aziz. Sebutkan isim isyarah lil ba'id. Yang kebalikan dari Dinda ya, Pak ya? Iya, berarti kebalikan dari Dinda Amelia ya. Pokoknya ingat-ingat lil ba'id ya, lil ba'id itu artinya itu gitu ya. Hanya di dalam bahasa Arab ada bedanya mufrad, musanna, jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya itu, mau banyak itu, mau sedikit itu, mau ya. Silakan, Iya, Jif. Pak. Berarti zalika, zanika sama ulaika ya, Pak? Benar, Pak? Zalika, zanika sama ulaika. Ulaika, baik. Terputus sih. Ya, benar. Kemudian hilma. Ya, sama ulaika, baik. Ya. Ulaika. Ya, ini ngelag suaranya antara saya ke Aziz dan Aziz ke saya gitu kan, sehingga tanya jawabnya tidak beruntutan. Mohon maaf ya. Ini sinyalnya di sini lumayan terpengaruh oleh apa yang nggak tahu. Iya, Pak. Nah, Hilma. Ada, Pak. Hilma sebutkan semuanya. Diulangi lil qorib dan lil ba'id, isim isyarah lil qorib dan isim isyarah lil ba'id semuanya.
Masih ingat ya. Yang lil qarib haza, hazihi, hazani, haulai. Kalau yang ba'id dalika, tilka, ulaika ya Pak. Iya gak Pak? Ada suara saya Pak? Silakan. Oh tadi tidak ada suaranya ya Pak? Halo Pak, ada suaranya? Ada Hilma. Ada, oke. Untuk yang korib, haza, hazihi, Mbak Putih hazani. hilang, bentar. Oh, pantesan. Astagfirullah Hilma. Baru masuk lagi ya Allah. Ya, baik. Coba tadi saya belum mendengar Sis, Hilma ya. gangguan. Mohon maaf Hilma karena Harus terambil suaranya mungkin sama orang lain. harus segera ke Silakan, Bandung Hilma. kayaknya itu. Baik, ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja ya daripada lup-lup ya kita Saya lanjutkan. terdengar sekarang? Ya, baik, masih ada waktu 1/4 jam lagi. Ya, nampaknya memang Farisis harus segera ke Bandung itu. Supaya tidak lup-lup terus. Ya, nggak apa-apa, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai bab 6, kita lanjutkan sekarang sedikit lagi nih. Mana ya? Ya, sebentar. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Udah bisa dilihat di share ya. Kita lanjutkan apa yang dibicarakan barusan oleh Pak Risris. Ini tentang isim isaroh. Ada isim isaroh terkadang ada yang lil qorib, ada yang lil ba'id ya. Ada yang menunjukkan yang dekat, ada yang jauh. Apa saja yang lil qorib itu seperti lil qorib itu ada hadza gitu kan, hadhihi, hadzani. Nah, jadi ada yang musana, ada yang jama. Ada yang musana, ada yang jama. Nah, yang mufradnya hadza, yang musananya hadzani gitu kan. Yang jamanya haulai. Nah, atau ulaika. Nah, itu yang jama. Ini mana contohnya dalam kalimat yang isim isaroh lil qorib itu hadza. Hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Nah, ini hadza ini termasuk pada isim isaroh lil qorib kan. Tapi gitu kan. kalau di bahasa Lil qorib ya hadza itu ismul isaroh lil qorib untuk menunjukkan yang dekat. Kalau yang jauhnya apa? Dzalika. Sudah nyambung kembali. Oh, ada Bapak. Mohon maaf Bapak. Maaf Persis. Nah, jadi ada hadza itu lil qorib, kalau yang untuk yang jauhnya lil ba'idnya dzalika. Kalau yang muannasnya hadhihi ya, itu lil qorib. Ngelag suaranya. Kalau yang jauhnya untuk muannasnya tilka. Nah, ini dalam contoh kita lihat hadza sihrun mubin. Ini untuk yang dekat lil qorib, tapi ini dalam bentuk mufrad, hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Di sininya karena di sini hadza, maka di sininya juga sihrun. Ini juga mudzakkar juga, ininya mudzakkar, ininya mudzakkar. Kemudian kalau yang bentuk duanya hadza hadzani. Nah, contohnya hadzani khosmani. Ini dua-duanya orang yang berselisih gitu kan. Hadzani. Nah, di sini hadzani maka pakainya khosmani.
Khobarnya itu tidak bisa. Hadzani khosmun, tidak bisa. Hadzani khosmani. Khosmani itu dari khosmun. Khosmun kemudian musananya khosmani. Gitu kan. Jadi hadzani. Khosmun khosmani. Jadi hadzani khosmani. Nah, kemudian kalau ini yang memang menggunakan khobarnya itu yang jamak nih ya, ini agak unik nih. Ini tapi ininya dalam bentuk mufrad. Kenapa ininya jamak, ini mufrad? Tapi mufradnya mufrad muannas. Nah, apa alasannya? Karena ini an'amun itu termasuk kepada jamak taksir yang ghair akal ya, dan jamak taksir ghair akal itu termasuk pada muannas. Ada keterangan kullu jam'in muannasun. Setiap jamak itu muannas, maksudnya jamak taksir yang ghair akal. An'amun itu kan binatang ya, binatang ternak ghair akal. Itu dikategorikan muannas, maka di sininya pakainya hadhihi. Hadhihi an'amun. Gitu. Karena memang an'amun itu termasuk kepada jamak taksir ghair akal, dan itu dikategorikan muannas. Muannasnya muannas mufrad, maka di sini pakainya hadhihi. Tidak haula'i an'amun, tapi hadhihi an'amun. Nah itu ya. Karena ada kaidah kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu muannas, maksudnya jamak taksir yang ghair akal khususnya. An'amun itu kan berakal. Jamak taksir yang tidak berakal kan, an'amun binatang ternak, maka dikategorikan itu muannas, maka di sininya pakainya muannas, muannasnya muannas mufrad kan gitu. Yang ini haula'i jamak ya, maka di sini juga jamak lagi syurakauna. Haula'i syurakauna. Nah, ini jamak, maka ininya jamak lagi. Ya, jadi kalau ada yang tanya, kenapa di sini an'amunnya jamak, kok di sininya hadhihi kan gitu ya. Jadi itu keterangannya, kaidahnya bahwa kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu muannas, khususnya jamak taksir yang berakal ya. Tapi tidak semua jamak muannas ya. Kalau jamak mudzakkar salim bukan muannas kan gitu. Jamak taksir yang berakal khususnya itu dikategorikan muannas. Muannasnya muannas mufrad. Maka di sini pakainya hadhihi, tidak pakai haula'i. Ya. Kemudian haula'i syurakauna. Ini kan haula'i syurakain, mereka orang yang musyrik kepada kami gitu ya. Tapi kalau ini tidak pakai hadhihi, karena syuraka itu bukan jamak taksir yang ghair akal. Ini orang berakal kan, orang-orang yang musyrik itu kan berakal kan, manusia. Maka di sini pakainya memang pakai jamak juga haula'i di sini, haula'i syurakauna. Ini jamak, ini juga jamak. Inna hadhihi tadzkiratun. Nah, di sini ini bentuk ini yang bentuk apa namanya muannasnya, inna hadhihi ini kan muannas. Tadzkiratunnya muannas juga. Haula'i, kalau haula'i itu kan jamak. Haula'i banati hunna atharu lakum. Mereka itu adalah anak-anakku. Di sini banat itu kan termasuk jamak muannas salim. Banatun. Kemudian dimasuki apa namanya anak, jadi banati kan gitu ya. Ini domir ya, domir anak asalnya. Bana asalnya haulai banatu anak, asalnya kan gitu. Kemudian kan anak itu kalau di akhir kalimat menjadi ya jadi banati kan gitu. Nah, ini sih yang jelas di sini kan jamak. Ini menunjukkan isim isyarah dalam bentuk jamak ini. Haulai. Maka khobarnya juga jamak. Hunna atharu lakum. Mereka itu adalah lebih suci daripada kamu. Kalau tidak salah ini kisah Maryam ya. Kisah tentang Maryam di sini kita lihat. Nah, haula ibanati hunna atharu lakum. Haula inilah putri-putriku. Ya, mereka lebih bersih bagi kalian. Ini ya, kisah tentang Nabi Lut ya, ketika Nabi Lut itu kedatangan malaikat gitu kan, kemudian kaumnya itu ingin apa namanya berkencan dengannya, kemudian ya oleh Nabi Lut ditawari, kalau mau lah itulah anak-anak saya gitu kan. Ya, silahkan lebih bersih bagi kalian daripada apa namanya berkencan dengan laki-laki yang malaikat itu kan gitu ya. Nah itu haula ibanat itu anak-anakku gitu ya. Hunna atharu lakum itu adalah lebih bersih bagi kalian. Tapi mereka ya tidak mau, akhirnya diazab oleh Allah. Yang jelas di sini haula itu kan jamak, menunjukkan isim isyarah dalam bentuk jamak.
Jadi isim isyarah dalam bentuk jamak itu bisa pakai ulaika, bisa pakai haulai, ya bisa. Di sini haulai banati. Kalau memang muannas itu biasanya pakainya haulai. Maka di sininya khobarnya juga muannas, banati kan gitu. Dari banatun, jamak muannas salim. Nah, kita lihat ini. Jadi memang bahwa di dalam isim isyarah itu adalah yang mudzakkar, ada yang musanna, ada yang juga jamak ya. Ini contohnya. Yang mufrad hadza hadhihi, yang musannanya hadza hadza. Atani, kemudian jamaknya haulai, haulai. Nih, jadi kalau bentuk tunggalnya khosmun, ini musannanya khosmani, khusum. Jadi kalau misalnya kan kayaknya hadza khosmun. Kalau hadza ini khosmani kan gitu. Kalau haulai hisomun, bisa khusumun. Haulai syurokau kan gitu. Jadi kalau hadza kayaknya mufrad lagi, hadza syarikun. Nah, jadi kalau hadhihi ya hadhihi bintun kan gitu. Hadhihi bintun. Kalau hatani bintani. Haulai ya banatun kan gitu. Jadi kesimpulannya kalau isim isyarah yang digunakan sebagai mubtada itu adalah mufrad, harus khobarnya mufrad lagi. Kalau yang digunakannya itu musanna, musanna lagi. Kalau yang digunakannya itu adalah jamak, jamak lagi. Jadi tidak bisa ulaika zaidun, tidak bisa. Jadi harusnya ya kalau ulaika atau haulai pakainya zaiduna atau misalkan apa namanya muslimatun kan gitu. Kayak itu adalah wanita-wanita muslim. Atau haulai muslimuna atau ulaika muslimuna. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kalau mufrad ya mufrad lagi, kalau musanna musanna lagi khobarnya. Kalau jamak mubtadanya ya jamak lagi seperti itu. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain daripada apa namanya isim-isim isyarah tadi ini yang bentuk mufrad, mufradnya mufrad mudzakkar. Hadza min indillah. Ini adalah ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadhihi min indika. Ya, kenapa kalau di sini hadhihi karena ini memang indi ya di sininya muannas lagi. Inna hadzani lasahironi. Kenapa di sini lasahironi? Karena memang hadzani muannas. Musanna, ini musanna, khobarnya juga musanna. Kalau ini hadhihi naqatullah, ini kan muannas, muannas mufrad. Ini juga muannas lagi. Hadhihi naqatullah. Ini adalah unta Allah kan. Ini kisah tentang di sini muannas, di sini juga muannas. Nah, di sini juga ini muannas, ini muannas. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Hadza bayanun. Hadza kan mudzakkar. Bayanunnya juga mudzakkar. Kalau haulai ini kan jamak, maka khobarnya juga jamak. Hadhihi syufa'a, haulai syufa'auna. Ya, tidak bisa haulai syafa'atun, tidak bisa. Jadi haulai harus jamak lagi. Syufa'auna indallah. Nah, jadi seperti itu aturannya kan gitu ya. Jadi kalau isim isyarah itu dijadikan sebagai mubtada, kalau isim mubtadanya itu adalah isim isyarahnya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Kalau musanna, khobarnya harus musanna. Kalau jamak harus jamak. Kira-kira karena waktunya sudah habis dan sudah berkumandang adzan, ya li'anna sa'atu siru ila sa'a isnata asyar ya, jam 12 ila salah sadaqaik kecuali 3 menit, kurang 3 menit. Ilauna naktafi dari sana hadzal yaum insyaallah nahnu naltaqi aidan fil usbu'il ati insyaallah ya. Itu saja mungkin dari saya, kita akhiri perkuliahan kita dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Ya, sama-sama. Bapak. Sama-sama.